Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelas PGMIF semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan gender sosial inklusi pada pembelajaran sekolah reguler. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang terjadi pada pembelajaran gender sosial inklusi pada pembelajaran sekolah reguler. Mari simak video berikut ini. Yang pertama yaitu penjelasan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan alat yang sangat penting bagi setiap bangsa untuk mencari jati diri dan meningkatkan daya saing. Maka dari itu negara harus memfasilitasi pelayanan pendidikan bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk warganya yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mewujudkan pendidikan untuk semua warga tanpa terkecuali, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu diantaranya adalah penggeseran wujud pendidikan yang segresi untuk anak-anak berkebutuhan khusus kepada pendidikan inklusi. Jadi semua warga Indonesia wajib menempuh pendidikan yang bermutu, ya tak terkecuali pada anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, penjelasan tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan, pembelajaran atau belajar dan mengajar, yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikator sebagai gambaran hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler atau biasa yang menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus atau ATBK, dan anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana. Jadi sekolah inklusi sama saja dengan sekolah biasa atau sekolah pada umumnya, yang mana ada kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang gender. Gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial. Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan atau dalam arti memilih atau memisahkan peran laki-laki perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antar laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kita masuk pada beberapa model dimensi gender sosial inklusi. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran inklusi gender didasarkan pada penyusunan RPP yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Laugeri. Ada 10 langkah pelaksanaan pembelajaran menurut Walter Dick and Laugeri. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengenal kemampuan dan karakter awal siswa. Yang keempat, menuliskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kisi-kisi penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi rencana pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang ke-10, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Itu tadi 10 langkah-langkah penyusunan RPP menurut Walter Dick and Laugery. Yang selanjutnya yaitu implementasi gender sosial inklusi guna membangun kesadaran dan konsepsi pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan nilai dari sikap diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memperlakukan analisis situasi pendidikan setempat, memberikan kesempatan kepada anak dan mengidentifikasi alasan mereka tidak sekolah bagi anak yang belum atau tidak sekolah. Dalam hal implementasi pendidikan inklusif ada 5. Yang pertama yaitu sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Yang keempat, sekolah harus melibatkan tenaga profesional dalam melakukan asesmen ABK dan memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan, termasuk mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Yang kelima, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Itu tadi hal-hal dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Yang selanjutnya yaitu membuat sekolah inklusif. Dalam penyelenggaraan sistem sekolah inklusif merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun masyarakat inklusi. Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman serta realitas kehidupan. Banyak kasus yang muncul terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti minimnya sarana penunjang sistem yang pada pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru sekolah inklusi menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusi belum dipersiapkan dengan baik. Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi sekolah inklusi itu membuat sekolah inklusi bertujuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang mana menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Adapun mode sekolah inklusi yang dilakukan di Indonesia ada 6. Yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan call out anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik di kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkebutuhan khusus
belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Yang keenam, kelas khusus penuh anak berkebutuhan khusus, belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Jadi ada 6 model kelas yang dilakukan di Indonesia. Sekian dari saya tentang pembelajaran sekolah inklusif pada sekolah reguler. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.